Pemirsa, setelah 8 tahun ada 3 pelaku DPO yang hingga saat ini belum ditangkap terhadap kasus pembunuhan dengan korban bernama Vina. Kasus pembunuhan Vina ini oleh geng motor kembali viral menyusul kasusnya ini juga diangkat ke layar lebar. Butuh waktu selama 8 tahun ya, ini 3 tersangka pembunuhan dari total 11 tersangka yang saat ini masih kabur, ada 3 orang dan hingga kini belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus pembunuhan Vina dan Eki warga kota Cirebon, Jawa Barat ini kembali viral setelah rekaman suara arwah yang diduga Vina viral juga di media sosial. Kemudian kasus ini diangkat ke layar lebar dari kisah nyatanya. Ada 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis dan juga ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya hingga saat ini masih buron. Mereka yang masuk daftar pencarian orang adalah Peggy alias Perong. Ini merupakan otak di balik pembunuhan Vina. Lalu Andi dan Dani, 2 tersangka lain yang juga belum ditangkap hingga saat ini. Ya, ini juga menjadi perbincangan publik. Kenapa sampai bertahun-tahun bahkan sampai kisah nyata dari Vina ini sudah diangkat ke layar lebar, tapi 3 orang DPO ini juga belum ditemukan dan juga diamankan oleh pihak kepolisian. Padahal salah satunya adalah pelaku utama dari pembunuhan Vina dan pacarnya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan Kombes Surawan, Dirkrimum Polda Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Marliana, kakak almarhumah Vina. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Surawan dan juga Mbak Marliana. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau ke Pak Kombes dulu Pak. Kalau berbicara mengenai kasus ini juga menjadi pertanyaan publik. Kenapa sampai bertahun-tahun 3 DPO ini belum juga ditemukan? Progresnya sejauh ini seperti apa Pak? Ya, memang kita sudah melakukan penyelidikan selama ini Pak. Cuma dari keterangan para terdakwa ini kan dulunya memang dia hanya menerangkan nama panggilan dan nama alias, tetapi dia sendiri tidak mengetahui nama asli sebenarnya siapa, dan mereka di situ juga memang tidak saling mengenal terlalu mendalam dalam artian ini siapa, rumahnya di mana. Mereka hanya berkumpul-kumpul saja di situ. Makanya kita selama ini selalu juga mencari informasi, kemudian kita juga sudah melakukan permintaan keterangan atau melakukan interogasi lagi para terpidana di dalam lapas. Kemudian juga kita melakukan pencarian terhadap, memang ada yang satunya sudah keluar dari lapas, itu ada di Bogor. Sekarang kita sedang mencari keberadaannya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang 3 orang ini, supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan identitasnya, sehingga akan mempermudah untuk melakukan pencarian. Ya, Pak Kombes, ini kan artinya kenapa sampai butuh bertahun-tahun gitu ya? Padahal kan juga dari otak pelaku ini juga bisa diambil keterangannya dari para tersangka yang sudah ditangkap. Artinya kan mereka saling mengenal karena melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan itu secara bersama-sama gitu. Kenapa butuh waktu yang sepanjang ini dan juga belum bisa tertangkap gitu? Ada masalah apa sebenarnya, Pak? Ya, makanya kami dari mereka ini kan hanya menerangkan nama panggilan, tapi tidak tahu nama sebenarnya siapa. Sehingga kami kesulitan untuk menelusuri siapa sebenarnya 3 orang ini. Namun kita sebenarnya sudah dari dulu juga sudah melakukan penyelidikan. Kita buat tim juga untuk mengembangkan kasus ini supaya kita bisa mengetahui yang 3 orang ini siapa. Karena tidak semua terdakwa ini mengenal mereka. Ada yang mengenal, ada yang tidak. Itu yang kesulitan kami. Ya. Baik, Pak Dir, kalau dari informasi yang beredar di media sosial, apakah memang benar 3 DPO ini sudah berganti identitas, dan juga ada yang mengatakan bahwa salah satu dari DPO ini punya keterkaitan dengan pihak kepolisian sehingga agak sulit untuk ditangkap dan lain sebagainya? Mungkin boleh dikonfirmasi, Pak? Sejauh ini kita belum menerima informasi seperti itu. Justru kita mengharapkan apabila ada masyarakat yang mengenal mereka, kemudian mengetahui keberadaan mereka, ya mungkin kita juga minta tolong informasikan pada kita. Terkait dengan keterkaitan dengan aparat kepolisian, kita prinsipnya tidak akan memandang bulu terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana, akan kita tindak tegas. Justru yang menjadi korban selama ini kan anak anggota kami dari kepolisian. Oke, dalam arti kasus ini belum ditutup ya Pak, walaupun sudah bertahun-tahun dan juga sudah ada penetapan tersangka, sudah ada yang menjalani pidana juga. Kalaupun nanti ada 3 orang yang ini bisa diduga yang selama ini menjadi DPO, ini masih akan terus diusut oleh pihak kepolisian ya?
Ya, pasti akan kita usut terus, Mbak. Kita tidak ada istilah menutup kasus, karena memang kasus ini pembunuhan dan ada korbannya, juga mereka melakukannya secara sadis, sehingga kita akan terus mencari siapa pelaku yang diketahui ini, apakah mereka juga sebagai dalang atau memang kejadiannya secara spontan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan artinya informasi saat ini secara sudah ada pasti progres untuk yang ini. jauh lebih masif gitu, artinya sudah bisa diketahui dari identitas ketiganya? Ya, kita akan berusaha mencari dulu identitas ketiganya, sehingga kita mempermudah untuk melakukan pelacakan terhadap ketiganya, Mbak. Baik, izin Pak Dir, saya mau bergeser ke kakak korban atau kakak Vina, Ibu Mbak Marliana. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Marliana. Sebelumnya kami kembali lagi turut prihatin atas kejadian yang menimpa adik Anda. Sampai sudah diangkat ke layar lebar pun 3 DPO-nya ini juga belum ditemukan. Mbak Marliana, tadi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa kasusnya masih terus diselidiki begitu dan juga masih dicari 3 orang otak pembunuhan ini. Tapi kalau dari sisi keluarga, sudahkah juga mengumpulkan data-data dan juga informasi yang bisa juga menunjang pihak kepolisian untuk segera menangkap ketiga pelaku ini? Justru dari keluarga malah minim informasi ya, yang keluarga tahu cuma nama sama umur aja. Ya, Mbak Marliana, ini kan ada informasi bahwa sebenarnya otak pelaku ini sudah mengenal Vina gitu ya, cintanya ditolak oleh Vina. Artinya keluarga juga sempat mengenal tidak sosok ini? Tidak, itu temennya almarhum cowoknya gitu, bukan teman adik saya. Apakah juga ada informasi yang datang dari pihak lain begitu ke keluarga terkait 3 orang ini, Mbak Marliana? Nggak ada informasi yang didapat dari keluarga. Oke, Mbak Marliana, kita mohon maaf Mbak, tapi kita sepertinya harus menggali lagi masa lalu yang pada saat kejadian begitu ketika Vina ditemukan sudah tidak bernyawa. Itu posisi kejadiannya seperti apa ketika pada saat itu yang Mbak dapatkan informasinya? Waktu itu keluarga kedatangan orang ya yang memberitahu bahwa almarhum adik saya itu Vina kecelakaan. Dia bilang itu Vina kecelakaan. Keluarga datang tuh dia sudah posisi di rumah sakit almarhum adik itu. Masih ada nafas tuh sedikit, cuman gak lama dia meninggal. Dan di situ pas di rumah sakit itu ada polisi yang bilang juga kalau itu kecelakaan. Ya keluarga percaya kan, karena yang bilang itu kan pihak polisi ya. Bawa pulanglah si jasad tuh ke rumah. Dimandikan sudah dimandikan aja sudah sedikit janggal. Cuman kami orang nggak ngerti, terima aja lah gitu berita dari polisi bahwa kecelakaan gitu kan. Itu setelah 3 hari saya ngambil almarhum HP korban gitu kan, HP almarhum adik saya. Bah katanya, yuk ambil HP. Saya ambil HP sama keluarga saya, HP sama bapak, ambil HP almarhum. Di situ HP almarhum itu nggak ada goresan, nggak ada pecah, nggak ada lecet. Saya bayangin logikanya gitu ya, tabrakan yang kecelakaan yang begitu hebatnya, HP almarhum adik saya nggak apa-apa gitu. Kenapa bisa begini? Sampai akhirnya malamnya itu arwah temennya itu kemasukan arwah almarhum adik saya, terus menceritakan semuanya. Dari situ kami mulai yakin bahwa itu almarhum adik saya itu dibunuh. Baik, Mbak Marliana, kita juga mendengar kabarnya sebelum cerita Vina ini diangkat ke layar lebar, ada yang mendatangi pihak keluarga dan juga mengatakan jangan sampai ini dibuka ke publik begitu ya. Tapi seperti apa? Kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.